Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bin mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa di pagi hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12. Untuk session hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir ya atau hari kiamat. Jadi hari akhir itu disebut juga dengan hari kiamat. Tentu kita sudah sangat paham sekali apa itu hari kiamat. Bahkan mungkin kita sekali mendengar ceramah-ceramah dan sebagainya tentang menceritakan kejadian kiamat. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah hafal juga tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Ya, di antaranya Al-Qari'ah, kemudian Al-Zalzalah, kemudian Al-Waqi'ah, ya, dan sesuatu yang lainnya yang menceritakan tentang hari kiamat. Nah, baik, kita mulai saja. Nah, untuk pembahasannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran daripada beriman pada hari akhir ini, yang pertama adalah diharapkan kita semua mengetahui tentang pengertian dari iman pada hari akhir atau hari kiamat. Jadi pengertiannya apa hari kiamat itu? Seperti apa? Kemudian mengetahui macam-macam hari akhir. Jadi ternyata hari akhir itu ada macam-macamnya, tidak hanya eh, hari kiamat tok gitu ya. Nanti kita bahas tuh ada berapa macam hari akhir itu ya. Kemudian mengetahui proses terjadinya kiamat. Kemudian mengambil manfaat adanya hari akhir. Ya, itu ada manfaatnya. Apa sih manfaat ini ketika kita sudah paham tentang konsep beriman pada hari akhir, pasti ada manfaatnya, ya. Nah, nanti kan kita bahas secara tuntas tentang manfaatnya. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai dengan pertanyaan, sebuah pertanyaan, ya. Apa itu hari akhir? Atau kalau bahasa kerennya itu, what is hari akhir? Gabungan ini antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya. Ya, jadi hari akhir itu adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta. Artinya hari kiamat ini eh, di mana seluruh kehidupan, baik alam semesta, makhluk hidup yang bernyawa, itu berakhir semua kehidupannya. Itu disebut dengan hari kiamat, hari akhir. Ya, itu hari akhir. Namanya juga udah ketahuan kan, hari akhir. Berarti berakhirnya hari, berakhirnya kehidupan, berakhirnya alam semesta, dan lain sebagainya. Kemudian pengertiannya, ya, pengertian daripada iman pada akhir. Orang yang beriman pada hari akhir berarti dia mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kiamat pasti akan terjadi. Ya, kiamat itu pasti akan datang. Dan kemudian setelah itu manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika dia meninggal dunia, ya, orang yang beriman pada hari akhir, dia meyakini bahwasanya nanti akan dibangkitkan, ya, di padang mahsyar. Nah, nanti ada juga tahap kehidupan manusia gitu ya. Nah, dibangkitkan di padang mahsyar. Dan semua itu akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai dengan terakhirnya kehidupan manusia, itu akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Dan kemudian nah ini dia yang tadi dibahas di awal tentang macam-macam hari akhir, macam-macam kiamat, ya. Ada dua macam. Nah, begini dua ya. Ada dua macam. Yang pertama kiamat sugro dan kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu kejadian atau musibah yang menimpa hanya bagian kecil saja
kepada seseorang atau kepada suatu lingkungan, wilayah, negara dan sebagainya. Tidak seluruh alam semesta, ya, tidak seluruh dunia ini merasakan musibah itu. Contohnya adalah banjir. Misalkan banjir hanya di wilayah tertentu saja di Indonesia ini, di Jakarta misalkan, atau di Bogor di bagian mana begitu. Tidak semuanya. Nah, itu kiamat sugro atau kematian, kematian seseorang itu juga bagian daripada kiamat sugro. Ya, karena hanya orang tersebut saja yang merasakan musibah itu. Kemudian lagi kiamat kubro yang kedua. Kiamat kubro ini kiamat besar. Nah, ini dia kiamat sesungguhnya, yaitu berakhirnya kehidupan umat manusia di muka bumi ini dan alam semesta berakhir semua. Hancur lebur alam semesta itu. Yaitu namanya kiamat kubro. Nah, ini juga ada tanda-tanda kiamat ya, teman-teman sekalian. Ada tanda kiamat. Ini ada banyak sekali dan kita akan coba perhatikan satu persatu adakah tanda-tanda itu di zaman ini. Tentu banyak sekali ya, hampir semuanya sudah ada di zaman sekarang ya. Yang pertama adalah melimpahnya harta benda, kemudian enggan menerima sodako. Jadi ada orang yang sesungguhnya dia fakir atau miskin, tapi eh, apa namanya itu merasa dirinya mampu dan malu kalau seandainya harus menerima sedekah. Munculnya orang yang mengaku nabi, itu juga pernah terjadi di Indonesia banyak ya, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ya. Kemudian kurangnya sifat amanah. Jadi ketika ada orang diberikan amanah, tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai pimpinan di sebuah organisasi kah atau di sebuah pemerikatan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu tidak amanah ya, tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Kemudian banyak pejabat yang zolim. Nah, ini pejabat hanya memperkaya dirinya sendiri. Nah, ketika kepada rakyatnya dia berbuat zolim. Kemudian perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Ini sudah terjadi di sekitar kita ya. Banyaknya orang yang minum minuman keras, berzina, kemudian mengkonsumsi obat terlarang, itu sudah merajalela. Bahkan beberapa berita ya, itu penyelundupan-penyelundupan daripada obat-obat terlarang itu luar biasa gitu kan. Itu yang ketahuan ya. Gimana yang nggak ketahuan? Wallahu alam gitu ya. Kemudian memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Banyak masjid-masjid makin indah kan, kita juga lihat tuh di TikTok atau di YouTube tentang beberapa masjid-masjid di Indonesia yang menampakkan keindahan, kemegahannya. Nah, tapi kemudian di akhir zaman itu hanya masjidnya indah tapi jamaahnya gak ada, gitu ya. Jamaahnya nggak ada. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ya, banyaknya pembunuhan. Nah, ini juga sadisme juga luar biasa begitu kan. Nah, kita juga sering lihat banyak tawuran yang berakhir membunuh atau mungkin hanya gara-gara hal sepele, kakak beradik bisa saling membunuh atau anak membunuh orang tua membunuh anak, macam-macam lah. Itu kejadian-kejadian saat ini luar biasa. Bahkan nyawa manusia itu terasa sangat murah sekali begitu ya. Kemudian banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Nah, ini dia musyrik ya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah bagian daripada dosa besar. Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi kita menganggap adanya kekuatan lain ya, selain kekuatan Allah. Misalkan dengan dia memberikan sesajen kepada pohon besar ya, atau bahkan yang lebih kecil lagi, syirik yang lebih kecil ketika mohon maaf misalkan ada yang tiba-tiba jatuh dari motor ya, alhamdulillah karena dia pakai helm, kemudian kepalanya tidak masalah, hanya helmnya aja yang baret, lalu dia mengatakan alhamdulillah gara-gara helm ini saya selamat. Nah, sebenarnya itu juga bagian daripada syirik kecil ya, karena dia menganggap bahwasanya yang menyelamatkan adalah helmnya, padahal tidak, itu adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan selamat buat dirinya. Kemudian merajalelanya sadisme. Nah, ini ya. Bahkan kemarin di wilayah kita kan ada sempat viral juga tuh di TV tentang geng motor atau apalah begitu ya, premanisme. Nah, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga.
orang-orang orang-orang tua ya, orang tua yang berlagak seperti anak muda. Ya, A B G tua begitu kan. Jadi eh, ya berlagak seperti hanya anak muda gitu. Padahal dia sudah tidak pantas lagi untuk berlagak seperti itu. Kemudian merajalela riba dan sifat kikir. Nah, ini ribawi terutama ya. Ini seringkali menjadi apa namanya pilihan di masyarakat kita terhadap transaksi. Padahal riba itu termasuk dosa besar. Kemudian mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Ini juga nih, ya dia hanya pada orang yang dikenal aja nih dia mengucapkan salam. Kalau enggak ya dia nggak akan mengucapkan salam. Kemudian, nah ini juga kita sering lihat ya, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Artinya dia tidak menutup aurat, tetapi memukus aurat. Pakai jilbab tapi wah, rapet jilbabnya gitu kan. Tapi ya nyakek leher, badannya terlihat seperti lontong gitu kan, yang dibungkus, tapi dia menampakkan loh tubuhnya. Itu nggak boleh ya. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Nah, ini juga kan kita seringkali menemukan berita-berita hoax ya yang menyebar baik di medsos ataupun eh, di lainnya begitu atau dari informasi teman-teman. Begitu ya teman-teman sekalian, inilah tanda-tanda kiamat ya, tanda kiamat, kiamat kecil ya menuju kiamat besar. Berarti kalau ini sudah ada tanda-tandanya, hati-hati gitu ya. Hati-hati kita ya, berarti sudah mendekati hari kiamat. Nah, kebenaran datangnya kiamat itu juga di banyak dalil-dalil ya. Di dalam Al-Quran juga hadis. Ya, di antaranya adalah ini hanya satu dalil Al-Quran yang sebagai contoh di Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan wallahu yab'atsu man fil kubur. Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Itu kan surat Al-Hajj. Kemudian lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, hari di mana manusia-manusia itu ya tidak ada harganya begitu berterbangan gitu kan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, bahkan gunung pun itu bagaikan kapas-kapas ya berterbangan di angkasa. Gunung aja yang begitu besarnya bisa seperti itu. Bagaimana manusia begitu kan. Nah, itu banyak sekali tentang cerita-cerita tentang kiamat. Bahkan semua agama, ilmuwan, bahkan ateis sekalipun mereka meyakini adanya hari akhir atau ada hari kiamat. Nah, di dalam Al-Quran yang tahu kapan datang kiamat hanya Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu dia nggak tahu tuh kapan kiamat itu terjadi. Ketika ditanyakan oleh malaikat, ya ada di dalam hadis Arba'in ya, eh, ketika tanyakan mata sa'ah, kapan kiamat? Wah, kata Rasulullah yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya begitu kan. Tapi Rasulullah ditanyakan lagi, sebutkanlah ayat tanda-tandanya. Ayatiha, tanda-tanda kiamat. Ya, di antaranya adalah seorang ibu yang melahirkan majikannya. Nah, ini artinya apa? Artinya ada seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantunya. Nah, itu ciri kiamat tuh. Artinya kalau kalian ya memperlakukan ibu seperti pembantu, nah itu sebenarnya bagian daripada ciri-ciri kiamat. Mau berangkat sekolah misalkan, Bu, mana baju aku? Kok belum setrika? Bu, tolong setrikain baju aku. Serong ya, macam-macam lah gitu ya. Bahkan pulang sekolah pengen disiapin minumnya. Aduh, Mama, mana minum aku? Ya, tidak boleh. Itu ciri-ciri kiamat tuh. Ya, mungkin banyak kita temukan di sekitar kita tuh ada anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Ketika ada sebuah negeri yang tadinya nyeker gitu ya kalau bahasa kitanya nyeker, kalau bahasa Indonesia tidak beralas kaki, tidak pakai sendal.
tapi kemudian dia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Nah, ini di Jazirah Arab gitu ya. Nah, Masya Allah gitu ya. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lainnya ya. Nanti ada tugas buat kalian tentang hal tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ternyata kita tidak hanya hidup di dunia saja, jadi ada tahapan-tahapannya ya. Ini kita berada di alam dunia sekarang. Nah, kemudian ketika kita berada dalam dunia, maka menuju ke alam barzah melalui kematian, ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bertemu dengan kematian, maka kita akan bertemu dengan kiamat. Nah, kemudian akan bertemu tuh dari alam barzah dengan yang kiamat itu akan dibangkitkan tuh yaumul ba'ats namanya, hari kebangkitan. Di mana dibangkitkannya? Di padang mahsyar. Untuk apa kita? Untuk menanti perhitungan yaumul mizan. Nah, ini perhitungan. Nah, ini ya biar kelihatan ya. Nah, ini yaumul mizan. Nah, ini yaumul mizan gitu ya. Kemudian di sini kalau seandainya amal kebaikannya banyak, maka dia masuk surga. Kalau kurang amal kebaikannya, maka masuk dalam neraka. Jadi kita baru tahu tahapan saja di dunia nih. Masih banyak tahapan-tahapan berikutnya untuk kehidupan berikutnya ya. Masya Allah ya. Makanya persiapkanlah perbekalan karena perjalanan kita masih panjang. Dengan apa perbekalannya? Dengan banyak amalan-amalan ibadah dan lain sebagainya. Dan di gambaran kiamat kubro ya. Nah, ini di Quran surat Al-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kakal ihnil manfush. Hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di Quran surat Al-Muzammil juga langit pun menjadi pecah belah. Lalu kemudian di Quran surat Az-Zumar ayat 68 ya, dan ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ini dikumpulkan pada masar ini ya. Insya Allah ya, serem juga ya kalau kita bicara tentang hari kiamat. Insya Allah ya, rasanya bekal tuh belum cukup gitu ya. Nah kemudian ini sebenarnya ini ada videonya, tayangan video tapi eh, ternyata di sini tidak bisa ditampilkan. Nanti akan tampilkan ketika kita bertemu di kelas ya. Coba ada tentang ilustrasi gambaran daripada kejadian hari kiamat. Nah ini kita masuk ke dalam intinya ya, intisari maksud saya. Jadi apa namanya dari materi yang tadi tentang kiamat ya, maka kita akan dapatkan manfaatnya. Apa sih manfaat iman kepada hari akhir ya, eh, atau iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu selalu meningkatkan ibadah kepada Allah ya. Jadi ketika kita tahu akan adanya hari akhir, maka ini adalah momentum untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan selalu berbuat baik terhadap sesama, tidak berbuat zolim kepada teman, kepada saudara, pada tangga. Kemudian dia tidak berbuat yang tidak baik. Kenapa? Karena semua perbuatan dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Teman-teman sekalian, nanti setelah ini ya akan dibagikan tentang LKPD, lembar kerja daripada peserta didik. Ada tugas-tugas di sana yang harus kalian kerjakan ya. Nanti silakan kerjakan dengan seksama, dengan sebaik mungkin ya. Insya Allah ketika kalian mau mengkaji, mencari literasi yang lainnya tentang hari kiamat, ya itu akan memperkaya hasanah keilmuan. Jadi tidak hanya cukup di sini, tapi harus mencari lagi dengan literasi-literasi yang lainnya. Bisa tayangan video di YouTube, boleh. Atau dengan membaca buku, boleh juga. Ya. Atau mengkaji-kaji tentang tafsir Al-Quran yang bicara tentang hari kiamat, itu sangat bagus sekali. Ya. Nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, ada tugas kelompok di sana, dan juga ada tugas individu. Ya, silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nanti kita akan bertemu lagi di eh, apa namanya kesempatan yang lainnya tentang materi yang lainnya pula insya Allah. Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dilancarkan urusan kita, kemudian juga dikabulkan segala cita-cita kita. Ya itu yang paling penting ya, semuanya itu ya, kesehatan, keberkahan, waktu luang, ya kemudian juga kebermanfaatan waktu yang kita miliki. Makanya jangan disia-siakan nih, ya waktu yang Allah berikan pada kita. Oke, nah ini selesai ya materi kita tentang hari kiamat. Alhamdulillah kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sukses.